Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ismahu li an u'arifa nafsi lakum ismil kamil Alden Uliferi ana min qismi ta'limil lughal arabiyyah al-mustawa al-awwal al-alif ibmafa. Perkenalkan, nama saya Alden Uliferi dari program studi pendidikan bahasa Arab 1A PPA 1A tahun 2025. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak terhadap lingkungan untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bapak Umar Farouk SIKOM MPD pada mata kuliah mengaji akhlak. Langsung saja, akhlak adalah kondisi permanen dalam hati yang memunculkan perbuatan secara mudah tanpa dipikir. Jika kondisi hati tersebut memunculkan perbuatan yang terpuji secara akal dan syariat, maka dinamakan sebagai akhlak baik. Demikian pula sebaliknya. Kemudian, akhlak terhadap lingkungan adalah sikap dan perilaku manusia yang mencerminkan tanggung jawab, kepedulian dan kesadaran dalam menjaga, memelihara serta melestarikan alam dari hati kepada sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa dipikir oleh akal. Dalam Islam, lingkungan bukan sekadar objek pemanfaatan, tapi amanah yang harus dijaga agar tetap lestari dan memberi manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Akhlak terhadap lingkungan memiliki beberapa bentuk atau jenisnya. Antara lainnya adalah yang pertama, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, melestarikan alam dan sumber daya. Dan ketiga yaitu menyayangi makhluk hidup. Kemudian keempat, mencegah kerusakan lingkungan. Dan terakhir, memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. Kita sebagai manusia, makhluk hidup harus menyayangi makhluk hidup yang lain dan menjaga merawat alam sekitar kita yang kita tinggali. Kemudian dalil atau argumentasi tentang akhlak terhadap lingkungan ini adalah yang pertama, dalam Al-Quran surah Hud ayat 61 yang penggalan ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amsyakum minal ardi wasta'marakum fiha. Yang terjemahan ayatnya berbunyi, Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Ayat ini berisi tentang manusia sebagai khalifah atau penjaga dan pengolah alam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang diberi tugas bukan hanya menikmati sumber daya alam, tetapi juga merawat dan menjaga keseimbangan alam. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, surah Ar-Rahman ayat 79 yang berisi tentang menjaga keseimbangan atau mizan dalam alam. Dan ketiga, dari hadis Nabi, kurang lebihnya terjemahnya seperti ini, yang berisi tentang tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Terjemahan hadisnya kurang lebihnya seperti ini. Rasulullah SAW melewati saat yang sedang berwudu, lalu beliau bersabda, "Mengapa pemborosan ini?" Kemudian saat bertanya, "Apakah dalam wudu ada pemborosan, wahai Rasulullah?" Rasulullah kemudian bersabda, "Ya, meskipun kau berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut kurang lebihnya memberitahukan bahwa dalam wudu pun jika kita menggunakan air secara berlebihan, walaupun sampai pun di sungai yang mengalir, itu termasuk pemborosan dan menghambur-hamburkan sumber daya alam.
Kemudian bentuk atau contoh nyata dari akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya dan melakukan daur ulang. Dari hal-hal yang kecil sekali kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jika di tempat yang kita tempati tidak ada tempat sampah, kita bisa membawa sampah kita pribadi sampai rumah, sampai ada tempat sampah baru membuang. Kemudian hal-hal kecil seperti sampah plastik kecil, puntung rokok dan sebagainya. Kemudian kedua, menanam dan merawat pohon di sekitar rumah atau sekolah. Kita mulai dari yang dekat-dekat dulu saja. Kita menanam pohon di rumah, di sekitar rumah, mereboisasi tanah yang gundul. Kemudian ketiga, menghemat penggunaan air dan listrik. Ini dilakukan sama di lingkup yang kecil dulu. Di rumah kita mematikan listrik tidak digunakan, mematikan lampu maksud saya. Kemudian mencabut charger ketika tidak digunakan, mematikan kipas angin dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu tidak merusak fasilitas umum dan lingkungan alam. Fasilitas umum ini adalah yang sumber daya alam atau lingkungan alamnya, kita tidak merusak melainkan menjaganya. Kemudian yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan pelestarian lingkungan seperti yang diadakan di desa-desa seperti gotong royong kerja bakti setiap 2 minggu sekali, 1 bulan sekali dan sebagainya. Dalam kesimpulannya, akhlak terhadap lingkungan adalah sikap batin yang mendorong manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkan alam secara bertanggung jawab sesuai akal dan syariat. Dengan menjaga keseimbangan dan menghindari pemborosan serta mencegah kerusakan agar lingkungan tetap lestari bermanfaat bagi semua makhluk. Sebagai khalifah di bumi, kita tidak hanya menikmatinya tapi menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kurang dalam tutur kata dan penyampaiannya. Terima kasih. Wa akhiran wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.